Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang soal-soal yang sudah kalian kirimkan melalui line ya. Soal-soal yang ada di titik-titik. Nah, ini beberapa soal akan kita bahas berikutnya ya. Ini tadi kita sudah sampai di ini ya, nomor 67 ini ya. Nah, sekarang kita bahas sebelahnya. Nah, ini ada dua teks. Ini sering membingungkan ya. Ada dua teks, kemudian kalian diminta untuk menentukan perbedaan penggunaan bahasa ya. Nah, ini kita harus teliti. Nah, biasanya cara paling gampang adalah dengan kita melihat jawaban ya, dengan lihat jawaban kemudian kita cocokkan dengan teksnya. Misalnya gini, teks 1 ya pilihan A ya. Pilihan A itu menggunakan kata-kata kias, teks 2 menggunakan ragam bahasa resmi. Nah, paling gampang mengenali adalah dengan mencari kata-kata kias. Ada nggak di teks 1 itu menggunakan bahasa kias? Nah, kalau kita baca tidak ada sama sekali ya. Mungkin ada yang masih bingung dengan bahasa kias. Bahasa kias itu adalah bahasa yang maknanya bukan sebenarnya. Jadi biasanya berupa majas atau bisa berupa ungkapan atau idiom ya. Nah, di dalam teks 1 ini tidak ada kata-kata kias. Kemudian sehingga A itu tidak mungkin. Kemudian B itu menggunakan kosakata ilmiah dan teks 2 menggunakan kata-kata lugas. Nah, kata-kata ilmiah itu juga tidak terdapat dalam teks 1 ya, sehingga B itu tidak mungkin. Kemudian yang C menggunakan ragam bahasa cakap menggunakan bahasa asing. Kalau kita amati ragam bahasa cakap itu berarti maksudnya percakapan ya. Jadi memang betul di paragraf di teks 1 itu menggunakan bahasa cakap, sebenarnya di teks 2 juga sama menggunakan ragam bahasa cakap ya. Tapi kalau di sini teks 2 itu pilihannya menggunakan bahasa asing. Nah, kalau kita amati, kita baca satu persatu itu tidak menggunakan bahasa asing juga, tapi menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, yang paling tepat itu adalah pilihan D, yaitu menggunakan bahasa daerah dan menggunakan ragam bahasa cakap ya. Sekali lagi, bahasa cakap itu maksudnya adalah percakapan atau dialog. Nah, teks 2 ini betul menggunakan bahasa cakap. Kemudian kalau yang menggunakan bahasa daerah itu terdapat di bagian paling atas nih. Bagus-bagus ngomong mulutmu kalau ngomong. Nah, kayak gitu. Bagus-bagus mulutmu kalau ngomong. Nah, ini kan bahasa daerah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kurang tepat penggunaannya ya. Nah, tapi ini adalah bahasa daerah yang digunakan dalam sebuah percakapan. Nah, kita harus teliti ketika mencari perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut. Ya, jadi ya kalau saya bilang ini saja, cocokkan antara jawaban kemudian cari di teksnya. Ya, itu cara paling mudah. Oke, kemudian berikutnya adalah soal tentang pengubahan bentuk teks ya menjadi tanggapan kritis. Nah, perlu kita ketahui bahwa tanggapan kritis itu adalah biasanya berupa pendapat ya, pendapat kemudian biasanya disertai dengan alasan yang logis kayak gitu. Nah, bentuk pengubahan teks tersebut menjadi tanggapan kritis. Nanti coba dibaca bacaannya ya, karena bacaan cukup panjang, jadi tidak mungkin saya bacakan semua di sini. Kalian nanti baca. Nah, intinya untuk mengubah bentuk menjadi tanggapan kritis berarti kamu cari yang memuat pendapat tapi harus sesuai dengan data ya. Misalnya yang A ini, pada 29 Agustus 2019 film Gundala yang disutradari oleh Joko Anwar dirilis. Film ini menyajikan cerita dengan sangat apik. Penonton mampu merasakan derita hidup Sancaka sendirian di jalanan. Nah, kalau di sini kan kita lihat di situ ada pendapat dari penulis ya, pendapat dari penulis yang tercantum pada tanggapan pada jawaban itu. Kemudian kalau yang B itu film Gundala disutradari oleh Joko Anwar dan dibintangi Abimana dan seterusnya. Film ini diadaptasi dari komik bla bla bla, menceritakan bla bla. Ini kan bukan tanggapan ya, tapi kayak lebih ke eksposisi ya. Jadi menceritakan kembali. Nah, untuk yang pertanyaan ini jawabannya adalah yang A ya, karena di situ ada pendapat. Oke. Kemudian berikutnya adalah nilai moral dalam kutipan cerpen tersebut. Nah, nilai moral itu adalah ajaran yang disampaikan melalui cerita ya. Nah, kalau kita baca satu persatu itu bagaimana Ibu Rinda ini dengan lemah lembut memberikan nasihat ya, atau menenangkan perasaan anak ya, dimana siapa ini Radio, nama tokohnya ini Radio, dia itu tidak diperbolehkan untuk sekolah karena sudah bisa membaca dan menulis gitu. Dia sedih gitu ya. Tapi kemudian
ibu gurunya yang bernama Ibu Rinda ini, dia menenangkan dengan lemah lembut bahwa belajar itu tidak harus di sekolah, tapi bisa juga di tempat lain. Nah, gitu. Nah, ajaran yang mau disampaikan dari peristiwa ini adalah sebenarnya menasihati dan menenangkan perasaan anak dengan lembut. Itu ya, seperti yang C. Kemudian, nah, supaya lebih yakin itu sekalian coba mencari ini nih di KBB ini nih, moral ya. Moral, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Jadi lebih ke perbuatan ya. Jadi atau ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari sebuah cerita. Ya. Oke. Kemudian ini tentang keistimewaan tokoh. Ini kalau nggak salah dari RB ini ya. RB ini tanya tentang keistimewaan tokoh Kartini dalam teks biografi. Gimana sih cara mencarinya? Sekali lagi, kalau untuk mencari keistimewaan tokoh itu pertama cari sesuatu yang pertama dilakukan. Misalnya dia adalah pendiri pertama organisasi ini, bla 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 misalnya. Berarti itu istimewa karena sesuatu yang pertama itu pasti istimewa, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, cari sesuatu yang tidak semua orang mampu lakukan, tidak semua orang mampu capai dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan pilihannya sebenarnya tanpa baca pun kita sebenarnya harusnya bisa memperkirakan ya. Pilihan A, memikirkan pendidikan di Belanda, menulis surat dalam bahasa Belanda, mengenalkan budaya Jawa ke Belanda, mengubah pemikiran masyarakat Belanda. Nah, kamu lihat yang A dan B itu sebenarnya sudah tidak masuk kriteria sama sekali ya. Memikirkan pendidikan di Belanda, menulis surat dalam bahasa Belanda. Ini banyak orang yang sudah bisa melakukan. Bahkan pada zaman itu orang-orang yang anak-anak pejabat itu mereka biasanya menggunakan bahasa Belanda dalam berkomunikasi dengan orang-orang Eropa pada zaman itu. Kemudian jadi yang kemungkinan adalah C dan D, mengenalkan budaya Jawa ke Belanda. Sementara mengenalkan budaya Jawa di Belanda itu tidak ada dalam teks, sehingga paling tepat adalah mengubah pemikiran masyarakat Belanda. Dan ini istimewa ya. Ini istimewa karena tidak semua orang mampu mengubah pemikiran masyarakat Belanda tentunya. Di situ yang pada waktu itu menjajah orang-orang Indonesia ya. Jadi ini ya sesuatu yang sangat istimewa, gitu ya. Itu tadi caranya. Jadi cari sesuatu yang pertama, kemudian cari sesuatu yang tidak semua orang bisa capai, tidak semua orang bisa lakukan, gitu ya. Oke, berikutnya mengenai paragraf resensi ya. Paragraf resensi itu berarti pendapat yang berisi tentang baik buruknya sebuah karya, gitu ya. Nah, harus disesuaikan dengan data karena di sini ada ilustrasinya ya. Perhatikan data berikut: judul film, sutradara, kelebihan, bla bla bla. Nah, pada pertanyaan nomor 58 ini tidak disertakan kelemahannya, gitu ya. Kemudian data kelebihannya sudah tertulis semua di sini, maka kamu tinggal mencari mana yang sesuai dengan data. Kalau yang A itu kamu lihat di situ di data tidak ada mengangkat cerita persahabatan siswa SMP Bhinneka Jaya, itu tidak ada. Maka saya pikir itu bukan jawaban ya. Begitu juga di jawaban yang C ya. Kemudian jadi antara B dengan D. Film Doremi dan You merupakan film musikal yang disutradarai ini. Dalam film ini terdapat lagu dan tarian yang menarik. Film ini mengangkat semangat keragaman yang tertata rapi. Selain itu, jalan cerita yang tidak mudah terjebak menambah daya tarik film. Nah, kalau ini kan semua sudah ada di data ya. Semua sudah sesuai dengan data yang ada di sini. Jalan cerita yang tidak mudah ditebak, semangat keragaman, kemudian lagu dan tarian, semua sudah tertuang di jawaban yang D. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 38 ini kata yang tidak tepat dalam paragraf tersebut, langsung saja ini adalah kata kompetisi ya. Kompetisi itu artinya pertandingan ya. Seharusnya kata yang tepat adalah kompetitor. Kamu lihat di sini. Dalam pengumuman tersebut Indonesia berhasil mengalahkan 2 kompetitor, harusnya begitu, bukan kompetisi, 2 kompetitor, karena yang diminta adalah orang atau timnya yang berhasil dikalahkan, yaitu Brasil dan Peru. Harusnya kata yang tepat adalah kompetitor, sehingga kata yang tidak tepat adalah kata di kalimat ketiga, gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian nomor 37 ini perbedaan pola pengembangan. Kalau untuk soal yang ini sebenarnya cukup mudah karena kamu lihat di awal saja itu sudah terlihat ya. Saya tidak mempercayai kada lagi. Ia selalu berkata telah berhenti mengambil telurku tanpa sepengetahuanku. Ini kan berarti kan konflik.
ya kan? Berarti konflik, berarti disajikan dengan pemunculan masalah yang C itu. Kemudian apakah benar yang fabel 2 itu disajikan dengan pengenalan tokoh? Nah, kamu lihat, Ibu Tupai adalah seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya. Nah, ini kan jelas sebuah pengenalan tokoh ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Begitu. Baik, sudah 10 menit, berhenti dulu di sini. Nanti biar tidak terlalu panjang videonya. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Oke? Sampai jumpa. Bye.